Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from our hearts to yours. Shalom, Shalom Royal Family, yang diberkati Tuhan seminggu kemarin. Angkat tangan dan kita percaya Tuhan akan terus memberkati kita ke depan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang janjinya tidak pernah batal, yang janjinya selalu tergenapi bagi kita yang percaya kepadanya. Amin. Ku
percaya, sorak-sorak bagi Tuhan kita. Amin. Nyanyikan dengan iman saudara. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, sembah Dia. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, percaya, amin, dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu. Mari percaya kepada-Nya. Dia Tuhan yang dapat diandalkan, amin. Oh, mari sembah Dia. Kami percaya Kau sanggup, Kau sanggup, Kau Tuhan yang setia. Amin. Dengan penuh iman, mari kita nyatakan Dia Tuhan yang besar. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, imani saudara, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Terima, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Terima saudara, ku terima sekarang dengan iman. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari percaya kepada-Nya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dapat diandalkan, amin. Tuhan yang perkataannya selalu tergenapi. Tuhan yang setia, yang berjanji dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Rencananya tidak pernah gagal, tidak pernah gagal. Katakan bersama dengan saya, rencana Tuhan tidak pernah gagal di hidupku. Come on, rencana Tuhan tidak pernah gagal di hidupku. Katakan lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal di hidupku. Amini saudara, amini pujian ini, amini pujian ini. Mari sembah Tuhan yang besar, mari sembah Tuhan yang besar. Haleluya, kami muliakan Engkau, Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Pengharapan kami ada dalam-Mu. Oh, tak pernah sekalipun
kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau. That sings my soul, that sings my soul, that sings my soul. Oh. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom our praise is due. And I stand in awe of you. Somebody else. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, to whom our praise is due. And I stand in awe of you. Oh, and I stand in awe, and I stand in awe of you. Somebody else. I stand in awe of you. Holy God, to whom our praise is due. And I stand in awe of you. Let's worship Him. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Holy God, you are holy Lord. Our praise is due. And I stand in awe of you. Nyatakan kekagumanmu. And I stand in awe of you. And I stand. Holy God, our praise is due. And I stand in awe of you. Sekali lagi somebody else. Karena hanya namamu yang layak dipuji. Dengan penuh kagum kami menyembah Kau Tuhan. Holy God, to whom our praise is due. And I stand in awe of you. And I stand in awe of you. Yang penuh dengan kekaguman, tepuk tangan sekali lagi untuk Raja kita. Ya Tuhan, ini kekaguman kami, ini sorak-sorai kami Tuhan. Biarlah pujian kami mengalir dari hati kami yang penuh dengan ucapan syukur atas apa yang telah Engkau lakukan untuk kami. Thank you Jesus. Jemaat Royal yang dikasih Tuhan yang lebih, yang siap semangat puji Tuhan, katakan bersama haleluya. Amin. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Kita nyanyikan Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Come on. Na 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 na, hey. Na 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 na, na 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 na. Sama-sama saudara. Come on. Na 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 na, na 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 na, hey. Na 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 na. Sama-sama puji. Ladang berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama.
Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, come on, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, angkat tinggi pancinya, mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, katakan ku menang, ku menang. One more time. Ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita lah yang memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dia tebus kita dari dosa, jadikan kita anak-anaknya. Haleluya. Umat tebusan Tuhan, sama-sama sorakan. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Semuanya katakan, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Everybody clap your hands, go. Oh, oh, oh. Semuanya katakan, Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, Dialah Tuhan, datang dari surga, selamatkan kita, umat manusia. Yang ditebus Tuhan katakan, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Say, haleluya. Dia berkuasa, jadikan bangkit, bangkit, hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Come on. Let's celebrate Jesus. Allah yang mau jadi manusia, Dia mati untuk dosa-dosa kita. Hari yang ketiga Dia bangkit, mengalahkan maut, memberikan selama-lamanya. Haleluya. Oh ya. Bangkit, hidup, berkuasa selamanya.
Shalom warga kerajaan. Siapakah kingdom influencer in our family? Tentu saja seorang ayah, seorang bapak. Bapak adalah fondasi, bapak adalah akar sebuah pohon. Dan bapak adalah progenitor, yaitu leluhur dari sebuah keluarga. Dan kita tahu kalau kita itu punya seorang bapak sorgawi, bapak rohani, dan bapak jasmani, kita menjadi satu pribadi yang mantap. Sayang sekali bahwa Nabi Elia tidak disebutkan siapa ayahnya. Dia cuma disebutkan orang Tisbe. Bayangkan kalau saya cuma disebut Timotius dari Surabaya. Dengan jelas ada nama orang tua saya, Teja Sukmana. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan dia menjadi depresi yang berat. Ketika baru menghadapi ancaman dari seorang emak-emak. Dan apa yang terjadi? Dia minta mati. Tetapi Tuhan tidak membuang dia. Tuhan mengirim malaikat untuk menguatkan. Kiranya lebih dari malaikat Roh Kudus comfort us. Dan dia memberikan kepada roti bakar. Apa itu firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga air dari sorga. Dan Roh Kudus selalu gambaran air, gambaran angin. Dan ketika dia bersembunyi di sebuah gua. Pada saat itu dengan suara yang lembut Tuhan memanggil dia. Apa kerjamu di sini Elia? Dia tidak berkata, aku pecat kau, kau memang tidak berguna. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Dan kita tahu bagaimana ketika Allah berjalan di Taman Eden, in the cool of the day, dia berkata pada Adam, Adam, di mana engkau? Dan pada saat itu Tuhan berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri, masih ada 7.000 orang yang ku pelihara. Kiranya Tuhan memelihara kita sampai setia sampai akhir. Yang tidak pernah menyembah Baal. Baal zaman sekarang Mamon. Ya, dan kita tahu bagaimana saat itu Tuhan memberikan yaitu justru urapan baru, tugas baru. Pergilah kembali ke padang gurun di Damsik, urapilah Hazael. Hazael adalah seorang komandan yaitu yang tidak terlalu penting di Aram, Syria. Dan juga Yehu, cucu Nimsi, sebagai raja menggantikan Ahab dan Elisha bin Syafat. Menarik sekali, nanti saya akan terangkan. Tetapi saudaraku, orang tidak dibuang, yang sudah gagal tidak dibuang. Jangan percaya kalau kita sudah ada harapan. God is the God of the second chance. Dan kita melihat bagaimana justru dia diberikan a new anointing, new assignment, tugas yang baru dan urapan yang baru yang merubah dunia. Dengan mengurapi, mengangkat Raja Aram yang adalah musuh Israel, menunjukkan bahwa Tuhan punya kuasa atas seluruh kerajaan di atas muka bumi ini. Tuhan yang dahulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Dan kita melihat bagaimana Elia menjalankan tugas itu. Dia berkata untuk menghancurkan dinasti pada Ahab, maka akan dipakai Hazael, kemudian Yehu, dan terakhir yaitu Elisha. Mari kita melihat firman Tuhan hari ini bahwa kalau kita punya seorang bapak yang baik, itu satu keuntungan yang luar biasa. Ketika David ditanya, kenapa kamu begitu hebat? Hamba adalah putra daripada Isai, hamba Tuanku. Dia tidak malu. Isai seorang yang sangat sederhana, cuma punya beberapa kambing domba di kota kecil Bethlehem. Tetapi seorang yang punya seorang bapak dan menghormati oleh orang tuanya, maka dia akan diberkati dan dia akan jadi satu pribadi yang sangat mantap. Kita melihat saudaraku, sekali lagi saya katakan, kita mesti punya hubungan baik dengan bapak jasmani kita, bapak rohani kita kalau bisa jadi satu, dan bapak surgawi. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, dia sebutkan yang paling pertama yang dibutuhkan, Our Father in Heaven, hallowed be thy name. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah pribadi mantap dalam nama Yesus. Amin. Shalom Royals Family. Wah, ini sepertinya belum sarapan. Boleh bilang sekali lagi ya, Shalom Royals Family. Wah, oke, senang sekali hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama kembali di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah. Dan sebentar lagi kita juga diberikan kesempatan untuk kita boleh mengembalikan perpuluhan kita ke rumah Tuhan dan juga memberikan persembahan reguler. Sebelumnya apakah ada para jemaat Tuhan yang belum mendapatkan amplop, bisa melambaikan tangannya? Untuk rekan-rekan asyir boleh dibantu untuk jemaat yang belum mendapatkan amplop. Jadi untuk persembahan perpuluhan
bisa dimasukkan di dalam amplop yang tadi sudah didapatkan pada saat sebelum masuk, atau juga bisa melalui scan QRIS. Dan juga untuk yang persembahan reguler bisa dimasukkan di dalam kantong persembahan maupun melalui QRIS. Sebelumnya, sebelum kita memulai untuk memberikan persembahan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh beribadah sekali lagi di rumah-Mu Tuhan. Biar Tuhan hari ini Tuhan ketika kami mengembalikan perpuluhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan juga memberikan persembahan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Biar itu Tuhan sebagai wujud pernyataan kami bahwa Engkaulah yang menjadi sumber kami Tuhan. Dan biar persembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat memberi. Sembari memberi persembahan, saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Sebelumnya, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama kami di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Kami ingin mengenal, oh ada, selamat datang di Royals Family. Senang sekali kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ada di sini. Dan apabila Bapak Ibu belum memiliki gereja lokal, dengan senang hati kami menyambut Bapak Ibu untuk bergabung di dalam Royal Family. Dan di Royal ini juga ada komsel ya Bapak Ibu ya. Ada 8 komsel, ada di depan layar ini para Casey pastor kita. Silahkan bisa menghubungi, dan juga apabila Bapak Ibu yang belum berkomsel, yang selama ini hanya datang ibadah, mari bisa join komsel, bisa join Casey dengan scan QRIS yang tertera di layar ini. Scan, isi formnya, nanti kami akan menghubungi untuk kita bisa berkomsel bersama-sama. Dan di hari Rabu, jangan lupa ada IG Live at royals.surabaya, tepat jam 12 siang, nyalakan alarmnya. Karena di hari Rabu ini, Quick Word kita akan dilayani oleh saudara kita, Dodi Sujanto, yaitu Royal Marriage and Family Pastor. Jadi pastikan diingat-ingat ya, di hari Rabu jam 12 nanti kita bertemu secara virtual di IG Live. Dan minggu depan, tidak kalah menarik, next week preacher kita, Royal akan dilayani oleh saudari kita Maria Lipesik, yaitu Royal Worship Pastor. Pastikan minggu depan kita hadir bersama-sama untuk mendengarkan message dari Tuhan melalui saudari kita. Dan juga di tanggal 25 Juli, yaitu di hari Kamis, pastikan para ladies nih, para cewek-cewek tidak boleh lewatin acara ini. Karena akan ada Messianic Women Ministry yang akan dilayani oleh saudari Febe Sunarto. Yang disertai, dan yang ini yang luar biasa saudara-saudara. Karena akan disertai dengan Pilates. Wow, instrukturnya Bu Febe ya nanti ya. Oh bukan, oh ya. Nanti jangan lupa membawa matras untuk Pilates, baju ganti, dan juga botol minum. Wah ini pasti seru sekali. Jadi catat segera di kalender para ibu-ibu nih. Anak-anak udah masuk sekolah kayaknya itu ya. Jadi yang para ibu-ibu bisa bergabung di tempat ini, yaitu di Rock Royal Pre-Function. Kemudian untuk hari Minggu 4 Agustus akan diadakan donor darah di lantai 1 yang akan dilaksanakan mulai jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Yang sudah rutin donor darah boleh dipersiapkan, akan ada donor darah lagi di tempat ini. Dan hari ini hospitality kita, wah ini selera Nusantara ini ya. Yaitu bubur Madura. Oke, jadi pastikan nanti setelah ibadah mampir di booth hospitality karena akan ada bubur Madura. Wah ini kesukaan ini, saya harus mampir nanti ini ya. Sebelumnya kita akan saksikan sebuah video dari Marriage and Family Ministry tentang Couples Workout Session yang kedua. Selamat menyaksikan. Ya, Shalom Royals.
Kalau kita lihat video klip tadi, itu adalah recap dari couples workout yang session yang pertama. Ya, tentang marriage dengan judul loneliness. Kalau saya lihat bertanya beberapa yang ikut, mereka semua merasakan dampaknya yang luar biasa. Dan yang luar biasa saudara, kita tidak berhenti pada seminar. Kita ada sesi-sesi kecil, ada small group session, yaitu kelas-kelas pemuritan, di mana di dalam kelas itu membicarakan tentang pernikahan, sharing, saling menguatkan. Dan ketika saya tanya kepada yang mengikuti session itu, semua bilang, wah kok dari jam 7 sampai jam 11, enggak selesai-selesai bicaranya. Kalau nggak di stop, nggak buyar. Ada yang bilang lagi, ternyata yang punya masalah pernikahan itu bukan cuma kami ya, ternyata banyak couple-couple itu juga mengalami tantangan juga. Dan dalam session kecil itu, dalam kelas pemuritan itu banyak yang dipulihkan dan banyak yang bertumbuh. Ya. Dan sekarang habis ini kita akan ada session yang kedua, bukan tentang marriage tapi tentang parenting. Judulnya session yang berikutnya ini adalah The Lost Words in Parenting. Firman yang hilang dalam dunia parenting. Ya. Jadi menarik dan tidak kebetulan pembicara narasumber nanti untuk session yang kedua adalah pembicara kita hari ini yang melayani kita dalam khotbah kita hari ini, yaitu Bu Charlotte Priyatna. Selamat datang Bu. Ya, Bu Charlotte ini pribadi yang sangat ramah, ya, viral di media sosial, di TikTok, IG, di grup-grup WhatsApp sering muncul. Ya. Kami, saya, Daud, Hizkia, Devi, Ardi, Jumat sore itu sempat bertemu mengunjungi di hotelnya. Terus terang pertama kali kami ketemu itu agak sedikit stuck Bu. Soalnya ternyata ibu lebih muda 20 tahun daripada di media sosial Bu. Kebalikan sama saya Bu. Saya terlihat lebih tua. Aslinya daripada fotonya. Iya, jadi beliau ini dari muda, sejak muda sudah punya hati terhadap pendidikan dan anak. Beberapa puluh tahun yang lalu mendirikan yayasan sekolah Atalia di Tangerang. Dan sampai dengan hari ini hatinya masih untuk anak-anak, me-equip orang tua dalam dunia parenting. 1 minggu ini beliau di Surabaya dan Malang melayani 5 gereja, sekolah dan berbagai macam wadah organisasi yang membutuhkan untuk parenting. Jadi jangan sia-siakan tanggal 24 Agustus, kosongkan semua jadwal, catat di agenda kita masing-masing 24 Agustus jam 4:30 sampai jam 8 malam kita akan bersama-sama ikut couples workout session yang kedua. Ya. Oke, sekian pengumuman dari kami. Terima kasih. Ya. Silakan His, Sen. Thank you Ko Dodi. Catat sekali lagi 24 Agustus karena sudah bukan musim liburan dan ada beberapa orang yang sudah kembali dari liburan. Welcome back Ko Andrew, Ko Eko juga saya tadi lihat. Welcome back. Miss you so much. Ya. Kapan hari cukup membuat cemburu lihat Belanda, ya, pertandingan melawan Belanda. Well, saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini percaya, beriman bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya adalah yang harus kita renungkan setiap saat. Apakah kita benar-benar bisa rest di dalam kuasanya Tuhan? Jangan-jangan di dalam kuasanya Tuhan kita pun berusaha untuk menunjukkan kuasa kita. So hari ini yang saya yakin dan percaya, apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berkuasa dan Dia pegang kendali dalam kehidupan kita. We worship you Lord Jesus.
Bapa selalu terjaga, Kau tak pernah lengah, kuasa-Mu sempurna. Gelombang di dalam hidupku takkan kalahkanku, sebab Kau besertaku. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Firman-Mu menerangi jalan, tuntun setiap langkah ke air yang tenang. Kemenangan dalam hidupku bukanlah gagahku, itulah karya-Mu. Roh Kudus dalamku, ambil alih segenap jiwaku. Padamu ku berserah, karena tangan-Mu yang memegang hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. Dalam-Mu ku berdiam, karena Kau Tuhan yang menulis hidupku. Ku tahu pasti Kau selalu pegang kendali. We believe in You, Lord. Rancangan-Mu dan jalan-Mu setingginya langit dari bumi.
nyatakan Tuhan. Rancanganmu dan jalanmu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalanmu Tuhan. Rancanganmu dan jalanmu setingginya langit dari bumi. Ku ikuti jalanmu Tuhan. Karyamu mulia, karyamu indah Tuhan. Oh Jesus, Jesus, haleluya. Ya Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau punya kendali tatkala kami punya kendala. Ya Tuhan, hidup kami hanya di dalam Engkau dan kiranya Tuhan kami menyadari setiap saat apapun yang terjadi sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan, bahkan sekehendak Tuhan. Sehingga Tuhan kami mau percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu dan yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Kami sudah ada di sini Tuhan, kami tidak mau kehilangan berkat yang Tuhan sediakan. Berbicaralah kepada kami, sebab hamba-Mu ini mendengar. Pakailah hamba dengan segala keterbatasannya Tuhan, kiranya kami semua melihat Allah yang ditinggikan, Allah yang dimuliakan. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom saudara-saudara. Ya, saya Ibu Charlotte. Tahun ini saya 60 tahun. Dari jauh tua ya, dideketin muda. Nah, ini baru nih ya. Iya, bersyukur saya ada di Surabaya. Bisa bertemu dengan saudara. Dan bulan depan saya ada di sini lagi. Untuk bicara tentang parenting, ya. Saya bukan ibu yang baik dan di situ saya belajar bagaimana membayar harga itu mahal, pay later. Jadi saudara mau bayar sekarang atau mau bayarnya nanti? Mendingan juga bayar sekarang, bayar nanti mau air mata, mau berdarah-darah. Bayarannya mahal, saudara. Maka saya lihat pasangan-pasangan muda ambil kesempatan mulai sekarang. Ya, Anda akan melihat dan menikmati buahnya. Saudara, judul yang diberikan adalah Leading as Influencer in My Family. Tanpa kita sadari kita adalah influencer. Pernah dengar? Like mother, like daughter. Like father, like son. Saya lihat anak-anak kecil di sekolah saya, saudara, kalau yang datang ini dari atas ke bawah rapi gitu ya. Bentar lagi mamahnya datang. Saya tahu itu mamanya karena sama. Di atas kalau anaknya yellow, mamanya pink. Bandoknya sampai sendalnya. Oh, pantesan like mother, like daughter. Betapa kita juga melihat anak-anak kita juga mirip kan? Mirip mukanya pasti. Ya kalau enggak siapa saudara. Tapi perilakunya. Jadi anak-anak saya sering sekali ketika dia ketemu dengan teman kami yang kenal kami. Mereka bilang, ini anaknya Bu Charlotte ya. Kok bisa tahu ya? Padahal anak saya semua laki-laki. Rupanya kemarin waktu saya ketemu. Saya bilang, iya kamu kenal ya anak saya kayak apa ya. Syok enggak saya bilang. Oh saya senang Bu.
anak ibu. Karena dua-duanya otentik. Sekata itu ya, itulah saya. Kami tuh di rumah, kalau udah di meja makan, bisa ngomong apa aja. Termasuk hal-hal yang menyakitkan. Ya, karena otentik, saudara. Tapi saya pikir, ngapain kita pakai topeng? Ngapain? Toh dalamnya juga akhirnya ketahuan juga. Jadi saudara, mari kita mau jadi influencer yang seperti apa? Yang bagus atau yang jelek, sama-sama influencer. Sama-sama itu mempengaruhi. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Ya, Billy Graham mengatakan warisan yang terbesar yang orang tua bisa berikan kepada anak, kepada cucu, bukan uang, bukan barang. Karena uang dan barang itu bisa habis. Bisa menguap, bisa ditipu, bisa hilang. Tapi yang abadi, yang ada di dalam kekekalan adalah karakter dan iman. Jadi saudara, ini yang ketika kita bawa pulang ke surga adalah karakter dan iman. Saudara nggak bawa itu piala-piala, ya sertifikat, ya agunan, apa segala macam tuh saudara nggak bawa. Semua akan ditinggal karena dengan tidak membawa apa-apa kita masuk ke dunia ini, kita keluar dari dunia ini juga telanjang, tidak membawa apa-apa. Jadi saudara, kita hidup di antara kedua ketelanjangan, lahir dan mati. Sehingga di dalam hidup kita harus tahu apa yang kita lakukan harus bernilai kekal. Dan bernilai kekal itu yang terus menerus. Kita udah nggak ada, tapi itu diteruskan oleh anak. Anak kita diteruskan oleh cucu. Jadi saudara, bagaimana parenting itu saudara? Saudara bukan hanya membesarkan seorang anak. Saudara sedang membesarkan seseorang yang satu hari punya anak. Jadi saudara membesarkan seorang ayah. Saudara membesarkan seorang ibu. Jadi saudara jangan ngelihat ini anak, bandelnya anak, mau diapain ini anak, rasain. Saudara enggak, saudara akan melihat apa yang saudara lakukan kepada anak saudara, dia akan lakukan itu kepada cucu saudara. Jadi saudara harus hati-hati mendidik anak. Saya ngomong seperti ini bukan dari seorang yang, saya nggak pernah mengalami pergumulan saudara. Saya tahu bagaimana tadi pay later, ya. Mari kita menabur walaupun sekarang sakit, sekalipun ada air mata tapi kita menuai dengan sorak-sorai. Nah, jadi saudara, apa yang dapat dilakukan orang tua kepada anak-anaknya, mari kita belajar dari Nenek Lois dan Ibu Eunike. Nah, saudara, Lois itu adalah seorang Yahudi, tapi dia tinggal di Listra. Di Listra itu orang-orang Yunani yang menyembah dewa-dewa. Tapi dia punya anak Eunike. Dan Eunike itu karena hidup di kota itu, saudara, dia ketemu juga dengan orang Yunani. Sama seperti saudara ingat bagaimana Naomi ketika membawa anak-anaknya, ya, dan ketika dia ada di kota Moab, anak-anaknya menikah dengan orang Moab. Ya, tapi Tuhan pilih juga Ruth, ya, sebagai keturunan untuk Tuhan Yesus. Jadi saudara, tentunya ketika dia menikah, ini yang dilakukan oleh Lois. Dia terus membimbing Eunike, sehingga waktu Eunike punya anak, Eunike juga membimbing Timotius. Anda lihat itu inline, ya, oma, mama, sama anak. Ini yang membuat Paulus sangat terkesan. Dia bilang apa? Sebab aku teringat. Nah, Paulus tuh ingat. Kenapa dia bisa ingat? Dia ingat imannya Timotius. Imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan di dalam dirimu. Jadi saudara,
Paulus itu begitu terkesan. Kenapa iman yang tulus ini, iman yang inline. Saudara, di dalam buku Parenting with Kingdom Purpose, ditulis begini, orang tua yang punya spiritually shallow, dangkal, itu merasa cukup puas ketika anaknya Kristen. Saya Kristen, anak saya Kristen. Saya hari Minggu ke gereja, anak saya juga ke gereja. Lalu hidup baik secara moral. Enough. Saudara, apa bedanya sama agama lain? Agama lain juga di KTP, ya agamanya. Lalu kemudian dia mungkin hari Jumat, lalu dia hidup baik. Hidup baik. Nggak ada bedanya. Kekristenan dengan yang bukan Kristen. Sama, cuman mereknya aja lain. Jadi kalau mereknya ini Kristen, itu mereknya apa? Sama kok. Saudara, itu orang tua yang dangkal. Saudara, kita dipanggil, itu bukan untuk punya agama, bukan saudara. Kekristenan bukan hanya agama. Kekristenan adalah relasi kita dengan Tuhan. Tuhan yang menebus kita, yang menggantikan diri kita, yang mestinya kita disalib, kita binasa, tapi kita bisa selamat. Jadi iman itu penting sekali saudara. Kita beriman kepada siapa. Tadi kita nyanyi juga tentang iman saudara. Kemarin saya komsel di rumah, minggu lalu. Lalu kemudian kita belajar dari Ibrani 11 dan Ibrani 12. Jadi di situ ada tokoh-tokoh iman. Lalu seseorang mengatakan begini, iya butuh iman. Lo kan mau punya 100 outlet ya. Sekarang kan baru 25 outlet. Lo beriman lah tahun depan 100 outlet. Saya langsung nengok, please. Iman gak semurah itu. Itu mah gak butuh iman, butuh kerja keras. Butuh effort. Nuh butuh iman. Puluhan tahun, 120 tahun membangun bahtera. Abraham butuh iman. Waktu bawa anaknya Ishak. Saudara, iman itu bukan murahan. Saya beriman supaya saya nyampe. Betul, saudara harus beriman. Tetapi saudara, please, iman itu bukan untuk get something. Bukan untuk mendapat sesuatu. Saudara, iman itu bicara saudara dengan Tuhan. Bagaimana saudara bisa melihat sekalipun belum ada bukti. Bagaimana Thomas bilang, saya sih gak percaya kalau saya belum cucukin tangan. Kenapa saudara perlu bukti? Karena saudara tidak percaya. Saudara, ketika anak saudara sekarang susah diatur. Saudara, anak saudara kok aduh lemot. Ini gak bisa, itu gak bisa. Aduh Tuhan mau jadi apa Tuhan? Saya pikir ya, itu mamahnya. Nah tiba-tiba sekarang bisa lupa namanya. Yang menjadi penemu Thomas Alva Edison. Waktu Thomas Alva Edison pulang sekolah, dia bawa surat. Lalu mamanya baca surat, tertulis di situ. Lalu Thomas tanya, "Ma, isinya apa?" "Oh, ini gurumu gak sanggup ngajar karena kamu terlalu pintar, Nak. Jadi kamu dikeluarkan karena kamu terlalu pintar, gurumu tidak sanggup." Setelah Thomas besar, dia menemukan surat itu. Dan surat itu bunyinya apa? "Bu, mohon maaf, anakmu terlalu bodoh sehingga kami tidak sanggup ngajar. Jadi kami keluarkan." Itu butuh iman, saudara. Bagaimana saudara melihat anak-anak saudara yang mungkin lemah, yang mungkin gak bisa apa-apa. Aduh bagaimana masa depannya. Tapi saudara datang sama Tuhan. Tuhan, saya tahu
anak saya yang Tuhan berikan kepada saya adalah anak yang punya tujuan di dalam hidupnya. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya. Saudara perlu berjalan dalam iman. Sehingga saudara, iman itu saudara harus dengan ketulusan dan dalam kebenaran. Iman gak bisa tumbuh dalam kemunafikan. Bagaimana anak-anak melihat hidup yang double life? Saudara gak bisa begini nih, sembari saudara ngerokok. Jangan ngerokok. Awas yang ngerokok. Bagaimana ketika munafik? Saudara punya double life. Saudara bilang katanya beriman, Allah kuasa, Allah mengasihi. Tapi ketika saudara dikasih penyakit, ketika saudara dikasih kesulitan, kemudian saudara bilang, Tuhan katanya baik, kok kasih saya sakit, kok kasih saya kesulitan. Saudara, iman bisa melihat ketika kesulitan itu hanyalah proses. Proses, saudara sedang dimurnikan untuk menjadi lebih baik karena saudara percaya Allah itu baik dan tetap baik. Dia tidak pernah berubah selama-lamanya. Itu iman, saudara. Jadi iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. Iman yang mati. Makanya iman yang hidup itu yang diberikan oleh Nenek Lois dan Ibu Yunika. Inilah walk the talk. Lakukan apa yang saudara katakan. Saudara punya integritas. Integritas tuh di luar, di dalam sama. Sama. Jadi saudara kita ngelihat orang, kita gak usah takut. Gue gak nyangka loh dia begitu. Nah saudara, berarti yang dia tampilkan sama yang di belakang gak sama. Saudara hidup yang kalau hari Minggu saya begini. Tapi Senin sampai Jumat lain lagi. Oh itu double life. Saudara, apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam itu harusnya inline. Sama. Saudara bisa dipercaya kata-kata saudara. Kenapa saudara anak-anak kita mistrust dengan kita? Karena mereka nggak melihat apa yang kita katakan itu yang kita lakukan. Kamu mesti baik dong, ini kakak adik. Jangan berantem, jangan berantem. Sementara dia melihat suami istri berantem. Lalu anak nanya, Mama, kata Mama aku nggak boleh berantem sama Dede. Mama kok sama Papa berantem? Shh, diam. Kalau orang tua biasa berantem. Makanya nggak usah kawin. Ayo anaknya nggak usah kawin. Ayolah saudara. Kita mau anak-anak hidup bagaimana, kitanya harus bagaimana. Saudara, cucu saya suka sayur. Suka juga pare, bisa makan pare. Wow. Karena kenapa? Dari kecil waktu dia nggak punya rasa, mamanya tuh kasih. Jadi ya memang dia terbiasa. Jadi saudara, ayo saudara menginfluence anak melalui diri saudara. Jadi kenapa Paulus bilang imitate me because I imitate Christ, Jesus. Ikuti teladanku karena aku mengikuti Kristus. Bisakah anak-anak look up dengan saudara? Karena saudara look up kepada Kristus. Jadi kita ini hanya dipakai Tuhan di mana anak-anak bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Karena kita adalah surat-surat Kristus. Jadi ini yang kita melihat Amsal 31. Saudara, tentu sebetulnya bukan hanya untuk wanita. Saya pernah membahas Amsal 31 ini saudara. Ya, bagaimana wanita ini dia tertawa tentang hari depan. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya memang saudara biasanya kata-kata itu lebih banyak diberikan oleh ibu-ibu. Begitu ya. Ya, tetapi kata-kata yang seperti apa yang nancep pada anak. Kalau anak sampai bilang, aduh mama saya ya kayak gini. Kan biasa kita ibu-ibu suka habis ngomong habis itu nyesel. Ya udah anggap aja tadi mama nggak ngomong begitu. Bagaimana mama nggak ngomong begitu? Ya tadi mama udah ngomong begitu. Ya, jadi saudara saya tahu saya sebagai wanita harus banyak gigit bibir.
Udah mau ngomong, stop dulu, stop. Ya, stop. Ini Tuhan berkenan enggak? Tuhan mau enggak saya ngomong begini? Kenapa saya lebih kepo daripada Tuhan? Saya pikir saya mau ngebantuin Tuhan. Takut Tuhan lupa ngomong. Jadilah ngomong terus. Saya tahu ada seorang hamba Tuhan cerita, dia bilang anak saya mau ke Jerman. Ibunya berbulan-bulan yang lalu udah ngomong, nanti di Jerman ada begini loh, begini, jangan begini. Kamu tuh harus begini. Di mobil menuju airport ngomong lagi. Ya, habis di airport mau ke imigrasi ngomong lagi. Bapaknya tarik aja. Dah, nih dengerin papi. Lepas dari pandangan papi, kamu masuk ke dalam. Papi gak bisa lihat. Kamu punya 2 pilihan. Ikut Tuhan, bersama Tuhan, jalan sama Tuhan. Atau jalan sendiri. Dan jalan sendiri sangat berbahaya. Cukup singkat, jelas, padat. Itu yang berbulan-bulan itu ngomong, mungkin dia juga bisa lupa. Ini apa aja sih ngomongnya? Ya. Tapi anak udah dewasa kok. Masih terus di ngomongin. Aduh saudara, bukan dia aja sih, saya juga. Anak saya tuh nonton bola. Ya, dia nginep di rumah saya, dia nonton bola. Nah, saya bangun, saya bilangnya gini, aduh besok tuh kamu kerja loh. Udah tidur, dia nengok gini. Mami tuh ngomongnya sama loh. Waktu aku SMP, mami ngomongnya cuman beda sedikit. Besok sekolah, tidur. Sekarang dia udah jadi papa, saya masih ngomong yang sama. Besok kerja. Dia bukan yang gak tahu besok kerja, ya enggak? Biarinin aja. Yang ngantuk-ngantuk dia. Kenapa jadi saudara yang seolah-olah kalau gak diingetin nanti dia gak tidur. Dia bukan anak 5 tahun. Jadi saudara ayo, yang saudara harus bangun adalah hubungan sama anak. Jadi saudara, iman dinyatakan melalui perbuatan. Ya, yang tulus dan ikhlas. Tulus, ikhlas, tulus. Itu bisa dirasakan saudara. Yang kedua saudara, jadi bagaimana anak-anak tumbuh di dalam firman. Jadi bukan hanya iman saudara yang saudara letakkan. Kamu percaya kepada Tuhan yang mami percaya. Tuhan itu Allah yang hidup di dalam diri mami. Tapi anak mesti bertumbuh di dalam firman yang sejak dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Saudara, apa sih bedanya orang polos sama jujur? Kita tuh sering bilang, aduh dia kejujuran sih, terlalu jujur. Nggak ada tuh. Jujur, setengah jujur, agak jujur, lumayan jujur. Nggak ada tingkatan begitu. Jujur atau tidak jujur. Tapi waktu saudara bilang, jangan terlalu jujur. Itu maksudnya apa? Jangan terlalu polos. Polos. Kamu tuh mesti pakai hikmat. Masa anak disuruh jujur. Om gendut deh. Jujur emang omnya gendut. Tapi kan dia mesti pakai hikmat. Nggak usah di ngomongin itu om gendut. Iya dong. Nggak perlu, si om juga udah tahu kok kalau dia gendut. Kenapa mesti di ngomongin? Paham? Antara polos dan jujur beda tipis. Tapi apa yang membuatnya berbeda? Karena ada hikmat. Kapan saudara mesti ngomong, kapan saudara nggak usah ngomong. Kalau nggak semua diomongin. Diam. Ini buat kamu aja. Tapi jangan ngomong siapa-siapa. Jangan ngomong ya. Katanya ya si itu ya begini. Tapi jangan ngomong. Jangan ngomong ya. Itu dia ngomong jangan ngomong. Dia udah ngomong. Lalu yang ini juga kesana bilangnya apa? Jangan ngomong ya. Jangan ngomong, ini cuman kamu aja ya. Sak gereja tahu. Itu cuman karena apa saudara? Kita pikir orang akan menyimpan rahasia itu. No. Apalagi kalau itu gosip.
makin digosok, makin sip. Nggak bisa, saudara. Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ya kalau misalnya katakan mereka tahu hal yang buruk dari saya harus akui, iya betul. Oh anak ibu narkoba, iya narkoba. Tolong doakan. Karena kalau enggak kan jadi tuan, loh kok bisa? Kok bisa sampai narkoba? Kenapa? Kan jadi kepo kan? Lo nggak usah ngelihat kok bisa, tolong doakan. Kalau ada seorang datang kepada Anda mengatakan, Bu, katanya anak ibu hamil. Anda tetap harus jujur. Enggak usah gini, kata siapa? Kata siapa? Enggak usah. Iyahin aja, kalau memang iya. Iya, betul. Tolong doakan. Saya berharap orang yang dikasih, yang kita bilang tolong doakan, betul-betul dia mendoakan. Enggak menyebarkan hal buruk. Jadi saudara, yang memberi hikmat itu mahal, lebih daripada pengetahuan. Makanya kenapa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut Tuhan. Gimana itu Salomo didatengin 2 emak-emak yang berebut bayi. Lalu Salomo dengan gamblang, tuh yang hidup bagi 2, kan kalian rebut bagi 2. Emang betul maksudnya Salomo suruh dipotong tuh anak? Ya enggak, Salomo tahu ibu yang benar enggak mau anaknya mati. Pasti ibu itu kan, ayo nggak usah dipotong, kasih dia aja, kasih dia. Jadi itu hikmat saudara. Hikmat itu akan menuntun engkau, ya, menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Karena kita tahu sang hikmat itu siapa? Kristus. Itu sang hikmat. Jadi saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saudara mau mengajar anak pakai firman Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi itu pintar-pintar ya. Karena dia belajar Taurat. Untuk menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Nah ini kan orang, aduh Bu gimana sih anak saya supaya dibenerin. Ya firman Tuhan, balik back to the Bible. Ini isinya parenting kok. Belajarlah dari Imam Eli. Kenapa Imam Eli itu anak jadi kurang ajar? Ya karena dia lebih takut sama anak daripada sama Tuhan. Gimana? Dia tidak memarahi anak-anaknya. Aduh, saya tuh begitu baca. Iya ya. Aduh dia gak marahin. Lalu sebetulnya Imam Eli ngomong gak sih sama anaknya? Negur gak? Negur. Kamu tuh jangan begitu dong. Masa kamu sama perempuan-perempuan tidur di depan bait Allah? Masa kamu ngambil persembahan? Lalu ada satu kalimat. Namun tidak didengarkannya lagi perkataan ayahnya itu. Jangan sampai terlambat. Ketika kita ngomong anak-anak kita sudah tidak dengar. Kenapa? Sejak kecil. Karena sejak kecil tuh kayak kawat. Masih bisa dibentuk-bentuk. Kalau udah gede kayak besi. Ngebentuknya mesti dibakar. Jadi didik anak dalam kebenaran. Dan itu melalui firman Tuhan. Harusnya dia lebih cinta firman Tuhan. Daripada dia nonton Netflix. Daripada dia main game. Sehingga saudara, Mazmur 1-2, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan loh. Suka. Dan merenungkannya siang malam. Taurat itu menjadi kesukaan. Kesukaan di situ dikatakan my delight. Saudara kata delight itu dihubungkan dengan makanan. Jadi firman Tuhan itu bikin enak atau bikin enak. Saya punya murid. Dia bilang, Bu saya kuliah, saya gak mau di Universitas Kristen. Dari kecil Bu. Di TK Kristen, SD Kristen, SMP Kristen, SMA Kristen. Kenapa ya kok dia jadi enak ya? Iya, devosi dipaksa, kebaktian dipaksa, retret dipaksa, semuanya dipaksa. Sekarang dia bilang, ini saatnya saya menentukan diri saya. Saudara, bagaimana sesuatu yang enak itu jadi enak?
Nah gini saudara, ini cuman bayangin aja. Ini ada hamburger enak banget. Tapi disajikannya di dalam piece pot. Lalu saudara bilang, ini piece pot baru. Sudah di higienis ya, sudah di disinfektan. Ini cuman tampilannya aja popo, piece pot. Ya, tapi memang tahu ya piece pot ya. Zaman dulu tuh saya namanya tempolong. Jadi papa saya yang ngeludah di situ, papa saya kan dari cungkok asli ya. Jadi ya dia masih mengeluarkan air liurnya, ya mau ada tumpahan, apa ya semua ke piece pot gitu kan. Kan kita sudah tahu bahwa piece pot itu adalah tempat pembuangan. Tapi ketika kita sajikan makanan yang enak seenak apapun, tapi di dalam piece pot, saudara mau makan? Jadi gimana itu firman Tuhan saudara sajikan itu. Ya melalui kehidupan. Anak bisa melihat kasihnya Tuhan melalui saudara. Kalau enggak anak melihat Tuhan itu, ya itulah tampilan. Mamanya marah-marah, papanya ngamuk-ngamuk. Bagaimana dia bisa menyukai firman Tuhan yang memberikan dia, Tuhan thank you saya dihibur. Ya, saya dihibur hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan saya kepingin dekat Tuhan. Saudara kemarin beberapa hari saya sudah hampir 1 minggu saudara di luar kota. Ya, pagi-pagi ada kesempatan saya buka YouTube untuk mendengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu hymn. Hanya instrumen, lagu-lagu yang saya kenal, saya bisa mengalir air mata. Saya bilang, Tuhan thank you ya. Perasaan yang kayak gini nih, perasaan yang dihibur, perasaan yang dikuatkan, saya tahu datangnya dari Roh Kudus. Jadi saudara anak-anak mengalami itu enggak? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Jadi kalau ada pilihan, dia lebih cinta firman atau dia cinta matematika, saudara lebih baik dia lebih cinta firman, oke? Setuju? Hah? Jadi kalau dia udah matematika nggak bisa, nggak usah diomelin, udah tutup. Sini, baca Alkitab. Anak saya itu tiap tahun minta didoakan supaya naik kelas. Dia bilang, Mami doakan supaya ada mujizat. Saya bilang, kamu gak naik juga mujizat. Yang lain naik, cuman kamu gak naik. Setelah SMA, dia ambil formulir. Formulir udah mahal, dia ambil, dia gak daftar. Dia mau ambil jurusan musik katanya. Suami saya marah. Kamu udah ambil, nggak ngisi. Tuh teman-teman kamu tuh udah masuk. Itu masih kayak bulan April gitu ya. Lalu dia masuk ke kamar saya, dia nangis. Dia bilang, Mami, aku kan anak bodoh. Aku kan anak yang gak punya masa depan. Aku gak bisa apa-apa. Lalu saya menangis, saya bilang, lepasin itu semua pikiran-pikiran itu. Saya tahu itu semua yang saya ucapkan kepada anak saya. Saya bilang lepasin. Gak apa-apa, gak kuliah juga. Gak apa-apa. Yang penting kamu ada kegiatan. Mau les gitar, mau les apa, mau les Inggris, terserah. Bagi saya gak apa-apa kok. Jadi gak harus kuliah. Lalu seminggu kemudian dia masuk ke dalam kamar saya. Mam, kayaknya sih ujung-ujung hidupku aku jadi hamba Tuhan. Oh gak usah sampai ujung, sekarang aja saya bilang. Wah di dalam waktu yang sempit akhirnya dia bisa mendaftar. Mendaftar ke Saat. Begitu ke Saat, saya tanya hari Jumat. Waktu itu Jumat, gimana tadi? Saya tanya, wah Mam bahasa Indonesia sulit. Tapi bahasa Inggrisnya lebih sulit. Lah iyalah saya bilang. Tapi yang paling sulit tes Alkitab. Itu loh Mam. Murid Tuhan Yesus tuh yang pemungut cukai siapa ya Mam? Yakobus ya. Walah. Saya kalau tahu begitu,
Dulu dia nggak bisa matematika, mendingan saya bilang, udah tutup sini. Nih ya, pemungut cukai Matius ya. Kita baca tuh, dia pemungut cukai. Nah mestinya saya ajarin begitu kali ya. Lalu dia bilang, Mam tapi gini, yang penting besok wawancara. Dia diwawancara, ditanya kenapa, mau jadi hamba Tuhan. Lalu dia bilang saya, Mam aku jawab begini salah nggak? Emang siapa yang mau? Tapi Tuhan suruh, aku mau taat. Kayaknya gara-gara kalimat itu, dia diterima. Kuliah, 1 bulan belajar. Dia bilang, Mami, aduh aku kan gak pernah baca buku sampai habis. Tapi aku gak ngerti baca misiologi. Udah aku gak ngerti, udah huruf demi huruf. Aku baca, tapi aku gak ngerti. Tapi aku mau taat. Saya bilang gak apa-apa. Lalu dia tanya saya, Mami kalau aku di DO bagaimana? Gak apa-apa, nanti kita cari sekolah Alkitab yang gampangan. Yang lebih gampang banyak. Gak apa-apa. Semester 1 IP-nya 2,7. Saya bilang bagus. Aduh kan saya udah bertobat waktu itu ya. Bagus. Tapi ini nilaiku paling rendah daripada teman-teman. Berikutnya 2,9. Wah improve. Saya bilang kalau di Atalia improve dapat piagam. Piagam improve. Bagus. Dia bilang masih tetap di bawah 3 Mami. Jelek. Sebetulnya tuh gambar diri yang buruk itu ada pada dia. Lalu semester berikutnya 3,1. Oh, saya bilang hebat. Ini sudah di atas 3. Lalu dia bilang, Mami tahu nggak? Ini nilai belas kasihan dari dosen-dosen. Tetap aja dia melihatnya itu buruk, saudara. Makanya saudara ya, saudara waktu saudara ngomong sama anak atau memperlakukan anak, dia jadi seperti apa yang saudara ngomong. Nah, kenapa saudara harus punya iman? Saya nggak pernah menduga anak saya ini akan jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan pilih dia. Tuhan lihat hatinya. Dia mungkin bukan jadi kelompok yang besar-besar hebat berkhotbah, tapi saya suka dengan khotbah dia. Khotbah dia pendek, tapi sangat menyentuh. Ya karena memang dia selalu mengatakan, aku ini kan anak-anak yang dulu disingkirkan. Jadi saudara, ayo manusia hidup dari firman Tuhan. Jadi apakah firman yang menjadi makanan bagi jiwa anak-anakmu? Lalu yang ketiga saudara, orang tua yang memberi contoh dan teladan bagaimana hidup dalam iman dan firman melalui hubungan. Bukan hanya sebagai teori, tapi saudara mesti praktekkan, makanya itu tadi walk the talk. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Jadi saudara, kenapa anak-anak itu ketika saudara mengatakan sesuatu, ya, anak itu menerima, anak itu meyakini. Ini yang namanya self-fulfilling prophecy. Jadi kalau saudara bilang kamu tuh bodoh, maka dia percaya kalau dia bodoh. Sehingga dia bilang saya bodoh. Saudara, saya besar tumbuh di atas kritikan. Karena memang saya kecil, saya jutek judes saudara. Saya penuh dengan marah. Jadi saya sudah biasa ketika orang bilang judes amat sih. Judes. Makanya tadi waktu dikasih tahu saya ramah. Sebetulnya saya agak melayang. Karena memang sesungguh-sungguhnya ya. Saya udah tahu, ya tapi ya saya bersyukurlah dikasih begini. Ya tuh kenapa? Karena saya harus mendirikan sekolah. Bagaimana saudara kalau anak murid masuk jam 7 lewat 5. Saya bilang gak apa-apa masuk aja, boleh. Ya gak bisa saudara. Saya harus tegas. Oh kamu terlambat silakan. Ya. Sementara suami saya dokter jantung saudara. Dokter jantung dia harus bisa. Ayo gak apa-apa silakan. Ayo bapak mesti belajar. Ayo bapak mesti gini. Saya gak kebayang suami saya yang buka sekolah. Kalau dia yang buka sekolah pasti itu anak terlambat. Gak apa-apa
mumpung kamu masih datang. Tuhan mah gak pernah terbalik ya. Manggil kita gitu kan di dalam peran-peran itu. Ya. Jadi ya kalau saya kebayang ya, saya kalau ngadepin misalnya pasien lagi anfal, saya pasti, ayo cepetan, gimana ini? Saya bisa panik sendiri saudara. Jadi pasiennya tuh meninggal bukan gara-gara jantungnya, gara-gara saya. Kayaknya bisa begitu. Nah, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mengingat. Jadi, saudara, anak saudara mau ingat saudara apa? Apa yang diingat dari saudara? Apa saudara bilang, ingat ya ini mami yang tompelnya di sini nih, nanti jangan keliru. Bukan, tapi mengingat apa yang saudara ajarkan. Ingat ya yang mami ngomong gitu kan. Jadi anak-anak akan ingat apa? Your children may forget what you say, but they never forget how you make them feel. Bagaimana kamu mendidik anak-anak untuk anak-anak bisa merasakan. Merasa. Saudara, waktu pas kami anniversary 25 tahun, saya minta anak-anak saya kesaksian. Nah, satu anak saya yang dia bilang, Om Tante tahu kan aku bandel, ya yang tiap tahun doanya minta naik kelas. Angkanya tuh pas-pasan, emang bikin deg-degan. Saya paling sering dipanggil ke sekolah gitu ya. Sampai pernah satu waktu dia ada 6 nilai di bawah KKM. Lalu kemudian ini ngadep nih gurunya kan. Siap nggak naik gitu ya. Di bawah 6 nilai. Lalu saya bilang nggak apa-apa, kamu mau mengulang? Mau ngulang? Nggak mau. Ya kalau kamu nggak mau, ya kamu belajar lagi, masih ada kesempatan. Ya, ya nggak apa-apa saya bilang. Lalu si guru tuh baru tahu kalau ini adik kakaknya. Kakaknya tuh sama dia beda selisih 1 tahun. Kakaknya tuh yang ranking 3. Jadi si ibu bilang gini, hah kamu tuh adiknya ini? Waduh ini mah wah ini wih gitu loh. Bahaya ya guru ya. Jadi dia bilang saya itu anak yang selalu bikin onar, selalu bikin kesalahan. Pokoknya bandel, mau di sekolah minggu di rumah. Saya ingat satu hari papa saya panggil saya. Oh saya udah tahu ini pasti diomelin. Tapi dia bilang, papi itu meletakkan tangan di pundak saya. Lalu papi geleng-geleng sambil nangis. Saya pikir saya akan dimarahi. Lalu papi cuma ngomong gini, ingat ya, sekalipun kamu nakal, kamu tetap anak papi. Dan papi tetap sayang. Lalu dia bilang, waktu itu yang saya rasakan, saya kebangetan, saya keterlaluan, papi itu begitu sayang, tapi saya bandel. Dan dia bilang, itu kata-kata yang saya ingat. Dan di situ saya bilang, papi sorry. Papi aku minta maaf. Jadi saudara kalau anak saudara diomongin dong gak bisa, diomelin gak bisa, mendingan gini. Sini. Nah saudara bilang, nih mami mau nangis. Kali bertobat. Jadi saudara, anak bertobat itu bukan karena diomelin. Saya pikir ya, ketika kita ini percaya Tuhan, itu kan bukan karena kita gak mau masuk neraka. Ibaratnya kalau Tuhan Yesus ke neraka juga kita ngikut kan. Karena di neraka pasti ada peace. Tapi kan kita ke surga karena ada Yesus di surga. Kita percaya dia karena dia mati bagi kita. Jadi waktu kita ngeliat salib Tuhan, Kristus yang tergantung di situ, nggak bisa tuh kita jadi nggak percaya Tuhan. Dia mati buat saya. Saya siapa Tuhan? Saya nggak layak. Saya nggak layak Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi saya. Jadi kita dimenangkan hati kita.
Karena apa saudara? Karena kita melihat kasih-Nya yang begitu besar. Dia mau datang ke dalam dunia. Dia bisa kok nggak usah datang ke dalam dunia. Ini ciptaan udah rusak. Dibuang aja. Bikin lagi yang baru. Emang nggak bisa? Bisa. Tapi Allah konsisten. Jadi saudara, begitu dia menebus kita, dia datang ke dalam dunia yang menjijikkan. Karena dunia yang berdosa. Dia menjadi manusia. Bahkan dia sebagai hamba. Turun lagi saudara, dia mati di kayu salib. Layaknya penjahat. Mestinya kita yang disalib. Kita yang penjahat. Tapi dia lakukan itu. Kalau dia lakukan itu, kenapa kita gak mau lakukan itu bagi anak-anak kita? Allah menjadi jembatan. Begitu kita berdosa, saudara, terpisah dengan Allah. Tapi Allah reconciled. Dia menjadi jembatan. Jembatan itu apa saudara? Udah rebah, diinjek-injek. Tapi dia rela supaya kita bisa datang kepada dia. Kenapa saudara tidak rela untuk saudara mendatangi kamar anak saudara? Ketok. Ketok. Dia 3 hari udah gak keluar rumah. Ketok. Papa salah. Mama salah. Maukah kamu memaafkan? Mau sedikit banyak pasti saudara punya andil bukan? Di dalam kejadian itu. Mari anak itu sampai merasa dikasihi. Sehingga hatinya hancur. Jangan mengeraskan hati anak. Saudara ngomelin anak, saudara sedang mengeraskan hatinya. Saudara saya kepingin cerita lebih banyak, cuman waktu saya tinggal 1 menit. Saya harus selesai. Tapi saya rindu sekali. Sebagaimana saudara mendapat kasih yang unconditional love, saudara juga memakai kasih incarnation love. Kasih yang saudara enggak bikin, lu yang salah kan? Minta maaf ke papi. No way papi minta maaf. Enggak saudara. Kalau Kristus aja dia menjadi manusia. Dia gak punya kewajiban jadi manusia. Kenapa kita gak turun? Kita menjadi sama seperti dia. Kenapa kita masih melihat bahwa diri kita lebih hebat, lebih bagus, lebih baik? Ayo saudara turun, turun. Mengosongkan diri. Gak ada apa-apanya. Buka itu jubah sebagai ayah, sebagai ibu. Ayo jadi teman buat dia. Teman. Saudara bisa merangkul dia. Kalau kamu jadi seperti ini, pasti ada salah mama. Pasti ada salah papa. Jadi saudara sekalipun aku punya dan bisa melakukan apapun. Banyak hal yang bisa kuberikan. Bahkan berkorban nyawa sekalipun. Tapi kalau gak ada kasih, nothing. Gak ada kasih, nothing. Biarlah kita belajar saudara memberikan pengaruh. Iman, firman, dan hubungan. Teladan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada setiap kami, kiranya Tuhan simpan itu. Supaya ada di pikiran, di hati kami. Kami rindu mau melakukan firman-Mu. Kami mau tunduk, kami mau taat kepada firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kiranya beri kekuatan kepada kami. Beri belas kasihan Tuhan kepada kami. Untuk kami dimampukan melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau mengasihi Tuhan. Oleh karena itu biarlah anak-anak boleh melihat setia dan kasih yang ada pada diri kami kepada Tuhan. Sehingga mereka juga bisa mengasihi dan setia kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tuhan sapa kami dengan firman-Mu. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memohon. Amin.
Terima kasih Bu Charlotte. Sebetulnya dari rumah kemarin saya ikut seminar ya dari Ibu Charlotte ya. Sebetulnya saya mengharapkan tadi itu ketika Ibu Charlotte khotbah kemarin lucunya setengah mati saudara. Tapi lucunya beda ya, bukan lucu yang kosong ya, tapi lucu yang punya nilai ya. Saya belajar guyonan baru dari Ibu Charlotte ya. Dan itu benar sekali saudara, karena ada banyak orang tua hari-hari ini banyak dituntut ya. Saya terkesan sekali ketika seorang ibu bertanya gimana caranya Bu Charlotte saya menyeimbangkan anak saya yang maksudnya begini, menyeimbangkan supaya tetap rohani tapi tidak ketinggalan teknologi gitu. Karena kita tahu kan banyak dampak buruk juga dari teknologi, dari gadget maksudnya. Ya, dan Ibu Charlotte bilang nggak perlu diseimbangkan. Ya, sebab anak kita tuh kita nggak perlu ajarin dia gadget, nanti dia bisa sendiri kok. Dan itu benar, saudara. Ya, yang selama ini dulu saya mikirnya juga gitu. Saya pikir ya benar juga ya. Tarik dia untuk dia datang kepada Tuhan. Karena sekarang dunia itu habis-habisan narik anak kita. Jadi tadi yang diajarkan, saya percaya kita bawa anak-anak kita untuk takut akan Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan, kenalkan sama Tuhan. Urusan teknologi gampang saudara. Ya, anak saya yang nomor 2, tapi dia juga dulu ya. Tapi anak saya yang nomor 2 itu otaknya sama komputer itu kayak nyambung gitu. Memang dia kuliahnya di computer science, sejak SMP dia bilang aku mau ke computer science ya. Saya masih ingat ketika dia umur let's say mungkin 7 tahun, 8 tahun dia pergi dengan saya beli HP baru, lalu dia lihat, ini baru ya Pak? Iya saya bilang, tak pinjem ya, saya lagi nyetir saudara. Buat apa saya bilang, dia mau lihat gamenya, saya bilang nanti ya, kalau sudah selesai setir, Papa tunjukin gitu. Lalu dia diem gitu, ya gitu diem. Saya lagi setir mobil, bentar lagi bunyi itu, tatitut. Saya lihat deh, kamu ngapain? Main game katanya. Otaknya kayak nyambung sama komputer. Ya, nah saya bersyukur saya dengan Bu Lisa, dengan Celisa itu selalu tarik mereka untuk memang, ya mungkin karena saya juga hamba Tuhan ya saudara ya. Ya. Oh iya satu lagi pesan saya saudara. Tolong kalau saudara mau anak saudara jadi hamba Tuhan, jangan yang paling jelek yang dijadiin hamba Tuhan ya saudara ya. Iya, karena saya kan ngajar di sekolah Alkitab saudara. Jadi saya kenyang didatangin orang tua, Pak ini anak saya ini saya persembahkan kepada Tuhan. 3 saudara, kakaknya kedokteran, yang nomor 2 kuliah di teknik, ini yang nomor 3 nih Pak, akalnya minta ampun Pak. Terus juga sepiro pinter, cocok jadi pendeta ini. Saya bilang, Pak, Bapak mau enggak pendeta Bapak kemplo? Ya ini beda loh Bu sama anaknya Ibu, karena anaknya Bu Charlotte saya yakin pinter karena mamanya pinter ya saudara ya. Jadi kalau ada yang ganteng, yang pinter, sing ayu, sing hebat, persembahkan buat Tuhan saudara. Kok diem semua? Si Teren sama Jesse ini, kenapa kok Pak Daniel nggak jadikan anaknya hamba Tuhan? Saya bilang sama mereka, kamu sekolah aja sesuai dengan apa yang jadi passionmu, ya. Kalau urusan jadi pendeta, ada pendeta nanya sama saya, Pak nanti anaknya jadi gembala juga. Oh saya nggak tahu, saya bilang. Karena tiap anak punya calling sendiri-sendiri. Kamu sekolah aja sesuai passion, tapi nanti kalau Tuhan panggil nggak apa-apa. Saya nggak bilang dia, kamu harus jadi gembala loh ya. Kalau enggak siapa lagi yang mewarisi? Loh ini bukan warisan, amin saudara. Ini gereja Tuhan, biar Tuhan yang milih. Setuju enggak saudara? Amin. Bisa aja nanti di antara saudara yang duduk di sini yang neruskan pelayanan ini. Terserah Tuhan, karena ini semua punyanya Tuhan. Tapi kita percaya hari ini, terima kasih Bu Charlotte untuk nasihatnya. Ya. Oh ya anyway saudara, ini
Terence sama Jesse, anak saya yang nomor 2, itu baru pegang gadget itu usia kelas berapa kamu? 2 SMP? 1 SMP apa 2 SMP ya? Baru kelas 2 SMP dia pegang gadget, saudara. Dan menurut penelitian memang harus seperti itu. Karena gadget itu akan pengaruhi perkembangan otak anak kita. Ya, dan bukan cuma itu aja. Itu gadgetnya kalau di charge malam itu harus di kamar saya. Dan dia pernah datang sama saya ngomong, Pak tak kasih tahu ya, di seluruh sekolahku, cuman aku sama Dede yang gadgetnya tuh di charge di kamarnya papanya sama mamanya. Tak kasih tahu aja. Saya bilang gini loh, gadget yang kamu pakai itu bukan punyamu. Karena yang beli kan papa sama mama. Jadi gadget itu punyanya papa yang tak pinjemkan ke kamu sama adikmu. Jadi papa mau bikin apa aja terserah papa, wong itu kan punyanya papa. Meskipun sekolahanmu itu ngecharge-nya di kamarnya, karena saya tahu terutama yang nomor 2 itu saudara. Itu kalau ngecharge di kamar, mainnya nggak berhenti-berhenti nanti. Ya, ketika mereka SMA, sudah dewasa, sudah bisa mikir, baru saya kasih kebebasan. Nggak, ini kalau yang terlambat nggak apa-apa, masih bisa ditebus ya Bu Charlotte ya. Makanya kita hari ini perjamuan ngingetin kita akan penebusan ya saudara ya. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami sudah boleh mendengarnya, biarlah kami simpan itu dalam hati, batin, dan pikiran kami. Tuhan materaikan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, kami tidak akan pernah sama lagi. Sebentar angkat paket perjamuan ini saudara, kami akan makan roti ini dan minum anggur yang ada di dalamnya. Dengan iman kami melakukannya, karena kami percaya, kami mengingat akan karya-Mu buat kami semua. Angkat roti sama-sama. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengucap syukur, mengambil roti, memecah-mecahkannya. Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan sama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur serta berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Engkau mengorbankan putra-Mu untuk menebus segala dosa, pemberontakan, kesalahan, kebodohan yang ada dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami menaruh iman di dalam Kristus, maka Engkau yang membawa kehidupan kami berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna. Dan biarlah kiranya itu yang terjadi pada umat-Mu di tempat ini. Kami menerimanya dengan iman. Terima kasih Bapa, apa yang sudah dibagikan oleh Ibu Charlotte, Tuhan balaskan berlipat kali ganda. Pakai lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengajar keluarga-keluarga, mendidik, melatih, menyayangi, mengasihi, melihat anak-anak mereka seperti Engkau melihatnya. Maka kami percaya Tuhan akan pakai kami untuk melahirkan generasi yang bahkan jauh lebih baik dari kami semua. Kami mengucap syukur dan biarlah kiranya juga Tuhan gereja-Mu jadi gereja yang kuat, gereja yang sehat dan gereja yang berdampak. Angkat kedua tangan kita saudara. Biarlah kiranya pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Sang Raja yang turun, memimpin, menuntun, menyertai kita semua.
yang melindungi engkau daripada semua yang jahat, yang membuat apa yang engkau kerjakan berhasil, dan yang memakai hidupmu untuk senantiasa mempermuliakan namanya. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.